ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Sistemnya saya ubah semua digital. Sebelum saya tanda tangan disposisi tidak ada yang digital. Pernah dengar gak kasus dengan Peruri yang 500-an miliar? Anda bisa cari itu. Itu kan buying time contoh dari direksi. Saya suruh panggil Peruri, bikin tanda tangan. Lalu mereka laporkan Peruri minta 500 miliar. Saya kaget, mana mungkin itu mahal. Lalu di Peruri bilang, karena orang Pertamina minta sama kami bangun sistem baru semua. Ya lu numpang dong sama Peruri, gue bilang. Nah itu contoh ngeyel buying time. Lalu Covid datang, waktu itu mereka masih nganggap buat teman presiden. Lebih takut. Tapi ketika saya mulai keras, 7 bulan, 8 bulan presiden tidak terima saya. Tidak terima karena? Saya nggak tahu alasannya. Kesibukan atau saya nggak tahu. Begitu 7-8 bulan tidak terima saya sudah melihat direksi-direksi mulai berani melawan saya. Karena mereka sudah tahu saya nggak bisa gantikan mereka. Nah, lalu apa saya lakukan? Tapi walaupun begitu, saya kunci di dalam rencana kerja. Misalnya sebelum saya berhenti, saya sudah kunci dalam RKAP untuk 2024. Itu di dalam RUPS, sudah di RUPS baru saya berhenti. Mereka harusnya melakukan penghematan 46% di seluruh procurement pengadaan. Di semua ekosistem Pertamina ya? Dan itu sudah tanda tangan. Anda bisa periksa. Makanya saya senang banget kalau Kejaksaan Agung mau hebohkan kasus ini. Kan ini udah 2025 nih. Kita tinggal lihat aja direksi. Ikutin nggak RKAP, RUPS yang sudah kita tanda tanganin bersama untuk 2024. Kalau penghematan nggak 46% sudah hitungan. Kita pakai konsultan kok. Berarti maling. Berarti kalau diubah di RUPS RKAP-nya, berarti ada intensi nyolong. Nah itu yang bisa saya lakukan. Sebagai komut. Saya bilang, kenapa saya semua tercatat? Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong di Pertamina, karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua, saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patra Niaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok. Ya, Rifa sendiri baru masuk Petra Niaga 2021. Tapi dia orang veteran, katanya isunya semua. Sebelum lama di Pertamina Shipping International. Ya, tapi intinya gini lah. Intinya kita ngomong lah. Bubarin Petra pun menurut saya itu main-main bohong doang. Kalau begitu, kalau orang Indonesia sama. Anaknya bisa main. Kalau mau bubarin seluruh sistem mafia migas, ikutin yang saran saya deh. E-katalog itu LKPP orang kita, bos, pemerintah. Harga ICP ditentukan oleh Menteri SDM. Subholding kilangnya Pertamina itu kan kurang efisien sebetulnya. Harusnya kilang yang lebih modern, lebih murah. Jadi kalau saya mengatakan harga kilang Pertamina aja patokan e-katalog, karena udah dibeli dari subholding Patra Niaga, termasuk LPG, kan barang nggak cukup. Aftur segala macam, selesai. Apa yang mau mafia? Dan Indonesia siap perang sama siapapun, karena punya stok minyak bisa setahun. Nah, terkait buying time itu, Pak. Itu maksudnya. Nah, kemudian teman-teman, Pertamina bantah ada Pertamax oplosan. Nah, ini Pertamina juga bantah ada Pertamax oplosan. Nah, sebelumnya pelaksana tugas harian Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Ligowo Putra membantah soal peredaran Pertamax oplosan dengan nilai RON lebih rendah seperti yang dituding Kejaksaan Agung. Nah, memang teman-teman, kalau ini sudah terbukti bahwa ada pengoplosan, maka tentu ya sangat-sangat ada peluang akan diperiksa yang membantah hal ini. Tentu ya ada pembelaan di dalam hal ini ya kalau terbukti ada pengoplosan. Tetapi kalau tidak, tentu apa yang dia bantah itu suatu hal yang benar.
kemudian produk tersebut sudah memiliki nilai RON yang sesuai sebelum didistribusikan, baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri. Itu kita sudah menerima dalam bentuk RON 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah dalam RON 90 maupun RON 92, itu sifatnya masih base full. Artinya belum ada aditif. Jadi Pertamina Patraniaga itu mengelola dari terminal sampai ke SPBU, ujar Mars Ega dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI pada Rabu 26 Februari 2025. Nah, kemudian, itu teman-teman yang mengenai tentang korupsi di Pertamina ini, dan kita mengharapkan Kejagung terus mengejar yang sudah terlibat di dalam hal ini supaya memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Nah, fakta terbaru kasus korupsi minyak mentah Pertamina. Kejaksaan Agung Kejagung masih terus mengusut kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018 sampai 2023. Terbaru Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar, menetapkan kembali 2 pegawai Pertamina sebagai tersangka dalam kasus itu. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat komentar-komentar para netizen mengenai yang disampaikan oleh Ahok tadi atau Basuki Cahayapurnama, sehingga kita bisa melihat bagaimana pandangan netizen di dalam hal ini. Nah, ini komentar-komentar netizen teman-teman mengenai yang disampaikan oleh Ahok atau Basuki Cahayapurnama mengenai korupsi minyak ini, sehingga para netizen baru mengetahui bagaimana penjelasan yang sebenarnya. Oke, gila, gak harus bertele-tele, gak harus bahasa yang tinggi-tinggi. Dia bisa jelasin dan mudah dimengerti. Ya, memang teman-teman, penjelasan-penjelasan Ahok memang sangat-sangat bagus, dan SDM-nya itu sangat bagus. Ya. Kemudian saya akui Ahok emang luar biasa cerdas, berani, teliti dan nekat. Mantap Pak Ahok. Berliannya Indonesia, semoga Tuhan memberi jalan BTP untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kejagung menantang maut, gas Pak Ahok, yang didukung beliau mana suaranya. Nah, ini teman-teman, kalau kayak gini kayaknya gak jadi dipanggil karena Ahok minta supaya sidang terbuka. Ya. Nah, seandainya Ahok bisa jadi orang nomor 1 di Indonesia, saya pasti mendukung. Nah, kita lihat teman-teman. Isi curahan hatiku dengan bangsa ini cuma kebutuhan macan sejati, bukan macan sirkus. Pesan untuk seluruh pejabat Kejagung: berdiri untuk kebenaran, berdiri untuk keadilan, berdiri untuk kejujuran, berdiri untuk peri kemanusiaan. Jangan membelokkan keadilan karena suap. Harus sekelas menteri bisalah benerin BUMN. Betul, semoga Pak Ahok 2029 jadi presiden. Amin, amin, amin. Nah, ini banyak yang menginginkan Pak Ahok untuk menjadi seorang presiden, teman-teman. Saya orang Sumatera, Riau. Saya suka sama Pak Ahok dari dulu. Kalau Pak Ahok jadi presiden, saya pilih Pak Ahok. Kita sering nonton di YouTube. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan Pak Ahok, selamatkan keterpurukan bangsa ini. Rakyat semakin paham, semakin cerdas, dan semakin jelas. Terima kasih Pak Ahok penjelasannya, dan sehat selalu bersama keluarga. Nah, kemudian teman-teman, dari semua penjelasan beliau ini yang kena banget. Kita butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Pejabat sejenis apapun, lu nggak usah takut sama dia selama dia mau terima duit lo. Nah, kemudian omongannya tinggi banget Pak Ahok, tapi penalarannya dan penjelasannya ke rakyat amat sangat jelas banget dan mudah dimengerti. Keren Pak Ahok.
Cari orang 40 saja seperti Ahok, Indonesia akan jadi negara maju. Ya Rob, ku sambut datangnya bulan Ramadan, begitu juga datangnya 1000 Ahok, biar rakyat NKRI menjadi berkedaulat. Amin. Kurang banyak orang jujur seperti Pak Ahok di negeri ini. Dugaan Pertamina menjadi ATM tanpa PIN bagi pejabat-pejabat di negeri ini. Merinding dengarnya, kelihatan banget kalau Pak Ahok cinta akan bangsa ini. Sehat selalu Pak Ahok, God bless you. Gas Pak Ahok, bongkar rampok di Pertamina. Ayo ke Jagung, berani panggil supaya Pak Ahok bisa buka-bukaan dengan jujur. Indonesia masih ada orang baik dan jujur. Kemudian, Bapak Ahok adalah aset yang langka di negara kita, sangat jujur dan berani. Saya nggak terlalu berharap banyak sama negara ini. Saya cuma minta Pak Ahok sehat dan dia jauhkan dari yang jahat. Negara ini butuh setidaknya satu cahaya terang. Kemudian Pak Ahok ini jujur dalam bekerja, namun sering dikorbankan. Saya pikir orang seperti ini yang dibutuhkan saat ini, tetap jujur Pak Ahok. Kemudian teman-teman, benar-benar salut dengan Pak Ahok. Kejujuran beliau didasari dari karena beliau ingin negara ini maju. Saya nggak bisa bayangin seandainya Pak Ahok jadi presiden di Republik ini. 1 periode menjabat mungkin Indonesia seperti Singapura. 2 periode menjabat Indonesia setara dengan kemajuan dan kemakmuran Jepang. Semoga aja Pak Ahok bisa jadi presiden, setidaknya wakil presiden. Amin, 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 amin. Kemudian, salut buat Liputan 6 dapat wawancara epik sebelum TV Line. Hati-hati Pak Ahok, para mafia bisa saja berencana membungkam Pak Ahok lewat segala cara. Hati-hati cara Petrus ataupun cara agama. Semoga Tuhan melindungi Pak Ahok. Top sikat rakyat kawal, mahasiswa kawal bersih-bersih untuk Indonesia anti korupsi. Tolong viralkan ini biar terbongkar semua semangat Pak Ahok. Ahok is the best. Kalau Ahok jadi presiden, rakyat bakal sejahtera. Ya memang teman-teman, ya juga cita-cita Pak Ahok ya ingin juga menjadi seorang presiden, dan tetapi sampai sekarang juga masih belum terwujud, dan mudah-mudahan kedepannya nanti bisa terwujud. Yang gue senang dari Ahok, ngomongnya belak-belakan karena dia tidak termasuk rombongan mafia. Saya akui Ahok memang pintar dan pemberani. Ahok ini satu-satunya pejabat yang jujur, bersih, dan amanah yang dimiliki Indonesia. Kecerdasannya mengenai teknis sudah tidak diragukan lagi. Saya acungkan 4 jempol untuk Pak Ahok, berani belak-belakan soal Pertamina dan berani buka-bukaan soal korupsi. Wahai semua rakyat Indonesia dimanapun berada, lindungilah Ahok dimanapun dia berada. Coba cari sopir atau kenek yang dipecat karena dulunya bermasalah. Mereka kan banyak tahu yang diangkut pakai truk, tangkinya banyak bahan bakar jenis apa yang dimasukkan ke tempat penampungan. Bisa jadi merek pun tahu cara bermainnya bagaimana. Oke, 5 tahun ke depan paling cocok Dedi dan Ahok maju 01 dan 02. Pasti Indonesia akan bebas dari kemiskinan dan semua rakyat pasti bersejahtera. Bebas korupsi, semua koruptor dimiskinkan. Ini yang dinamakan pencerahan. Semoga Kejagung RI bisa mencerna baik-baik statement Pak Ahok ini. Pada saat Pak Ahok memimpin DKI Jakarta, sangat terasa perubahannya di segala pelayanan dan kebersihan. Sangat signifikan. Saat ini tidak terlihat orang seperti ini seharusnya duduk kembali sebagai pemimpin yang tegas. Ini next presiden Indonesia setuju, silakan like. Nah, bagiku Pak Ahok cahaya lilin kecil di tengah kegelapan. Teruslah bercahaya, teruslah bersinar. Seandainya orang yang jujur amanah seperti Pak Ahok bisa jadi pemimpin di negeriku tercinta ini, pasti Indonesia bisa jadi negara maju. Jujur banget Pak Ahok, keren, sehat-sehat selalu, sekeluarga Bapak Ahok, amin.
Walau logat keras tapi penjelasan sangat jelas dan sangat saya yang pendidikan tidak tinggi bisa cepat mengerti, luar biasa Pak Ahok. Nah ini teman-teman tentang komentar-komentar netizen mengenai penjelasan dari Pak Ahok, dan netizen sangat puas tentang penjelasan Pak Ahok, dan semoga nantinya Kejagung bisa memanggil Pak Ahok untuk memberikan ya penjelasan mengenai korupsi di Pertamina ini. Sampai jumpa di video berikutnya.